Podcast ngobrol bareng teman lama sekolah. Bareng gue Dini sama teman gue Yola. Kita alumni SMA 66 angkatan 93. Ngomong flashback lagi ke zaman-zaman kita SMA. Jadi kalau istilah anak sekarang tuh famous ya kan? Ada lah ya beberapa orang yang famous ya enggak? Lu dulu merasa lu famous enggak? Nggak tahu ya. Oke. Jadi sekarang ini kita ada tamu narasumber kita yang termasuk salah satu famous cowok. Pokoknya dia ini apa ya? Ke atas dia kenal banyak, ke bawah dia banyak kenal juga. Nah, dia ini orang yang juga paling mau direpotin untuk urusan alumni angkatan 93. Paling aktif juga. Kita panggil salah satu famous 66 angkatan 93. Dia Santarita. Silakan. Aduh. Lu mau tangannya tutup dulu. Berat amat ya. Biarin dia kan gede khusus buat dia. Makasih loh goodie bag-nya. Goodie bag. Ih, pentolan nih ya, termasuk pentolan ya. Gimana kabar, Sa? Sehat, alhamdulillah. Makin gemoy. Urusan. Alhamdulillah, Allah. Gemoy itu makmur. Yang penting sehat dan gemoy itu tuh paling penting sekarang. Di usia-usia cantik kayak kita ini kan. Iya, yang penting benar. sehat, Sa. Usia berapa? Usia berapa? 15? Iya. Sama lama semuanya. Semuanya. Angkatan 93 udah kebaca lah ya, berapa ya. Tapi nih bicara tentang biasa. Kita nih memang angkatan yang cukup aktif sebenarnya. Bahkan sebelum biasa dulu ya, Sa ya. Jadi kita punya salah satu motor penggerak PKK ya nggak? Alumni 66. Jadi dulu almarhum Jovi teman tongkrongan gue. Iya, tahu gue. Doa buat almarhum Jovi teman kita, semoga beliau bahagia di surga dengan apa? Dengan apa yang sudah dia lakukan buat kita-kita ya di angkatan 93 alumni SMA 66. Dan sekarang mungkin penerusnya salah satunya adalah Diasa, ya Sa. Jadi Insya Allah. Diasa ini dari awal juga udah sering terlibat ya Sa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, nah cerita sedikit ya Sa. Waktu dulu masih zamannya almarhum Jovi ya. Itu Diasa gimana tuh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, santai aja Pak. Selamat pagi. Ya kan ini di kelas nih, meja kelas. Anak baik dia. Oke. Jadi awal mula itu memang pada saat kita mau reuni ke 10 ya. Oh, okay. Pertama kali tuh kita bikin reuni tuh tahun 2003. Kita dibikin panitia gitu ya. Diajak lah sama almarhum Yusuf Arif. Ya, Yusuf Arif. Oh iya, Yusuf Arif. Famousnya Jovi. Iya. Ya kan, nickname Jovi. Nah, untuk ngumpulin teman-teman nih. Ngumpulin gitu teman-teman dia. Dia hobinya gitu ya, saya? Iya emang. Ya jadi kita bikin panitia, terus kita adakan acara reuni itu 10 tahun di Jimbani Cafe ya di Kemang. Ya kan? Bukan di Bali ya? Jimbani ya? Rencananya harapannya sampai sekarang juga nggak berangkat nih kita nih. Paling tidak ancol lah sampai tutup itu. Iya. Ya kan? Nah itu lumayan lah. Masih ya alhamdulillah waktu itu masih rame. Ya. Masih rame, masih banyak yang hadir, termasuk juga kita ngundang bintang tamu ya. Bintang tamu tuh ada penjaga sekolah, kita undang, ada guru, ada apa namanya? Petugas kantin ya. Kita sebenarnya yang jualan di kantin tuh. Namanya Mas Panggi ya. Sekarang udah almarhum juga. Almarhum. Mie ayam ya? Iya. Itu tempatnya dia Tempat hutang pokoknya, tempat hutang. tempat cabut juga, coy. Iya, karena paling pojok kan. Tempat ngumpet ya? Tempat ngumpet. Nah, setelah itu ada semua juga punya stories itu. Gua sih enggak ya. Nah, setelah itu berlanjut tuh. Kita bikin buka puasa bersama. Oh iya. Ya, awal-awal tuh di kedai halaman. Kedai halaman. Nah, itu Jovi ngajak gue sebagai ya tadi kan dia motornya, ya gue sebagai yang bantuin lah. Ya. Kita ngumpulin donasi, kita manggil anak yatim awal-awal ya. Kemudian
dan terima kasih juga nih teman-teman partisipasinya setiap acara kita luar biasa lah. Apa kontribusi teman-teman tuh cepet lah gitu. Benar. Ya. Boleh lah kita tepuk tangan Tepuk dulu tangan. lah. Buat diri kita harus sih. Ya sejauh ini gue sih belum lihat ya ada sesolid ini gitu. Betul, setuju gak sama lu itu? Begitu dibuka donasi cepat gitu, tak kumpul. Betul. Ya kan mau waktunya pendek mau panjang, alhamdulillah angkanya terkumpul tuh luar biasa gitu. Itu benar banget. Nah dari situ kita terus tuh siap tahun bikin donasi, bikin apa pas buka puasa bersama ya. Nah terakhir beberapa tahun terakhir tuh kita rubah. Jadi kita nggak ngundang lagi anak yatim, tapi kita ngundang ya karena ada beberapa teman kita juga yang sudah duluan gitu ya. Mereka punya keluarga, kenapa nggak kita kasih ke mereka gitu. Kita bantu nih yang keluarga-keluarga. Saudara dulu lah ya. Saudara terdekat dulu nih yang kita bantu nih. Akhirnya kita rubah konsepnya, kita kasih ke teman-teman, ya keluarga teman-teman lah gitu ya. Nah terus berlanjut sampai dengan reuni 15 tahun ya. Kita bikin di 15. Skor. Oh iya di Skor. Citos ya kan. Oke. Itu juga alhamdulillah masih rame, guru-guru kita juga masih ada yang bisa hadir ya kan. Lumayan loh banyak. Lumayan lah gitu ya. Terus konsepnya tiap kita reuni itu berubah gitu. Nah itu masuk juga peran almarhum Jovi ya masih kuat gitu di situ ya, masih ngerangkul teman-teman. Kita upayakan semua tuh bisa hadir lah pas reuni itu di setiap reuni lah gitu. Nah, pas 20 masih ada ya Jovi ya? Masih ada? Masih Yang di Cilandak di juga Cilandak. kalau nggak salah. Di One Bell Park tuh ya. Masih ada. Itu juga ini kalau lihat souvenir masih ada nih souvenirnya tuh yang jam tuh. Yang jam. Penggaris. Yang jam penggaris Ya kan. Oh, kalau yang 10 yang muk warna biru nih. Oke. Ya, itu ada souvenirnya. Jadi di situ kita juga kasih penghargaan lah ke guru-guru ya kan. Ya terus kalian mengenang masa lalu juga gitu. Dan terus berlanjut ya. Cuma memang sayangnya di tahun 2022 ya, Jovi duluan ternyata dipanggil gitu ya. Jam 3 subuh. Dipanggil duluan karena memang kondisi beliau juga nggak kurang sehat lah ya waktu itu ya. Ya kita sama-sama berdoa lah buat Jovi atas jerih payahnya selama ini bikin kita bisa solid, tetap guyup ya kan, solid sampai saat ini malah makin jadi nih gitu ya. Kalau gue bilang nih makin gila nih sekarang nih ya kan. Nah, cuma memang waktu itu kita tuh belum terstruktur lah, belum ada kepengurusan yang bener nih ya kan. Kalau acara ya memang gue sih terlibat memang ya, alhamdulillah gue bisa membantu Jovi juga. Nah terakhir kan kita bentuk kepengurusan alumni waktu tahun 2023 ya. Terus setelah Jovi nggak ada setelah Jovi nggak ada, jadi pada saat kita mau reuni ke 30 ya. Ke 30 ya. 30 ya, jadi kita bikinlah ada pengurusan alumni di situ. Kalau dulu kan alumni bayangan aja gitu kan. Kalau dulu mungkin gini kali, spot-spot aja kita memang ada event. Iya, mau ada event, besar aja, bikin kayak panitiaan. bulan puasa, ya kan? Ya, bukber, halal bihalal gitu kan. Jadi insidental sifatnya. Kalau sekarang biar kita juga punya legitimasi yang jelas. Karena kan gini, kita salah satunya kan kita juga menghimpun dana nih gitu. Maksudnya biar clear aja gitu. Transparan ya pertanggungjawabannya. Ya, jadi kita bentuklah kepengurusan Ikatan Alumni 6693. Yang pertama ketuanya Fikri ya, Fikri Tondo ya kan. Nah itu memang milestone untuk acara reuni 30 tahun. Itu dibentuk untuk itu ya persiapan reuni 30 ya. 30 tahun yang kita sudah lakukan di Alof ya, bulan. Tapi ya. itu sebelum itu Fikri dan organisasi yang terstruktur tadi diciptakan itu memang di eranya Jovi itu udah banyak yang bantuin, tapi memang nggak bikin kegiatan rutin aja ya. Ya rutin dalam belum ada artian program kerja lah. Ya berkesinambungan gitu ya, hanya spot-spot ya. Iya, jadi yang pasti ya tadi buka puasa, kan halal bihalal. Tapi itu cikal bakal ya, semua. Kan? Termasuk dulu kita pernah ada
Pernah ada itu? San Mori ya, apa? Ya riding ya. Goes. Gak goes juga, trekking, Jalan pagi. ya kan, terus apa Oktomoreum 30 itu kita. Ada arung jeram juga. Iya, Bu. Oh iya, arung jeram ada dua kali ya kan? Ikut-ikut. Gitu. Nah, habis itu baru deh dibikinlah struktur organisasinya ya. Dan kalau seingat gue itu di situ pertama kali kita bikin yayasan ya. Iya. Di situ kan? Jadi iya kita punya yayasan Rumah Bango 3 ya teman-teman. Jadi memang itu jadi kayak induknya lah ya. Iya. Organisasi induknya nih. Nah di bawahnya tuh ada alumni, waktu itu ada Pasma ya kan. Dan itu memang sebenarnya sih awalnya tujuannya untuk kita bisa buka rekening bank nih. Ya kan sebagai organisasi sah gitu. Betul. Diakuin lah gitu. Ternyata kesini makin gila nih kegiatannya gitu. Ya kan makin banyak. Ternyata kita masih bisa kita elaborasi nih dari semua teman-teman nih. Iya. Nggak cuma acara-acara besar tapi juga acara yang kayak misalnya ada Jumat Berkah ya kan kita Olga bareng ya kan kita memanfaatkan resource-nya dari teman-teman sendiri gitu kayak misalnya Jumat Berkah ada teman yang punya catering ya kita minta dia untuk nyiapin makanannya gitu kan yang mau kita bagi. Sekarang dia support, kita juga support usahanya ya. Betul. Di tahunnya Fikri jadi ketum itu biasa jadi apa dia? Gue jadi ketua satu, bidangnya organisasi dan kemasyarakatan sama olahraga dan seni budaya. Oh, oke. Olahraga di bawah lu juga. Iya. Penjam. PJOK kalau Berarti dia paling rajin ya. Banget. Senam PSJ ya. Senang. Apalagi Kayaknya dia bagian di belakang layar. Iya. Oh gitu. Tapi tidak ada tanda-tanda ya ciri-ciri ya kalau beliau ini. Oke, seru ya. Jadi kalau misalkan memang sudah terorganisir, berarti kegiatannya sudah kontinu setelah ada pemilihan ketum dan ketua bidang-bidang masing-masing tuh ya. Dulu di bawah Fikri ada dua, satu saya, satu lagi Himawan. Oh, oke. Membawahi rohanian ya, sosial. Sosial. Oh, oke. Kita pernah aja juga loh mancing bareng. Oh iya tempat yang di Bukan tempat mancing yang kerusuhan kan? Iya. Iya, kok iya? Mancing bareng sama pemeriksaan kesehatan. Oh iya, tahu. Di tempatnya Librian. Karena kita punya Bu Dokter ya. Iya, ada Bu Dokter. Mancing bareng juga idenya keren sih. Gayanya juga pada keren pas Gaya mancing. keren. Pas Nggak ada yang dapat. Diserok semua ikannya jam 2 siang. Nggak apa-apa, beli aja. Beli jadi pura-puranya hasil mancing. Nggak apa-apa. Jadi berapa tahun Fikri jadi ketum itu? 2 tahun. Setiap 2 tahun. Memang kepengurusannya 2 tahun. Cuma memang mungkin kayaknya terlalu singkat ya. Kalau 2 tahunnya belum mau ngapain udah ganti gitu. Makanya kalau boleh gue usul sih ke yayasan ya. Kalau kepengurusan itu nanti boleh 5 tahun lah minimal gitu. Presiden lah sama Karena ya. kayak Repelita gitu loh. Iya. 2 tahun gitu. Repelita. Reduta. Guys, Repelita guys. Jadi, karena kepengurusan yang sekarang ini targetnya adalah reuni 35 tahun insya Allah nih. Nanti 2028 ya. Nah makanya timbang setengah hari kita kerja belum ngapa-ngapain udah selesai, mendingan dipanjangin lah biar pada saat acara itu sinambungan terus gitu. Betul. Ya kan? Mantap. Ini satu hal yang gua benar-benar salut sih ya, semua kita kan di sini nih tanda kutip memang pasti tambah kegiatan tambah repot dong ya. Betul. Sementara kegiatan rutin kita udah banyak. Betul. Tapi anak-anak 6693 ini nggak tahu energinya banyak banget. Betul. Luar biasa. Gua salut sih. Bukan cuman masalah duit aja ya kita donasi gampang ya, tapi tenaga, waktu sih ya. Jadi selama berapa tahun udah biasa tuh udah kurang lebih ngurusin kita ini udah ada 10 tahun lebih ya, 15-an tuh. Ya dari 2003 lah. ada kepengurusan 2003 ya. Iya. 20 tahun berarti. Luar biasa. Luar biasa. Esa, kalau kita nih kan ada beberapa kali lah gue lihat kan ada karangan bunga, kalau ada yang berduka cita ya. Itu di arrange sama si ini, sama tim alumni. Ini. Oh, sama alumni. Oh, dana dari mana? Nah, gini. Untuk memang dana itu waktu berdiri yayasan, kita minta dari setiap pengurus itu adalah gitu ya, kontribusi kecil lah gitu ya. Tapi memang lumayan gitu ya dari semua anggota. Termasuk dari kalau misalnya
kayak kemarin kita ada reuni 30 tahun. Ada sisa itu Oh, nggak ada langsung sisa dibikin budget ya? pembubaran panitia, enggak. iya, iya. Disimpan. Disimpan. Karena kita punya atensi buat misalnya ada kedukaan. Ya, terutama sih kedukaan ya. Iya, iya. Untuk orang tua, anak ataupun yang sedih, pasangan ataupun ya Kalau ini ya. yang ini kita lah teman-teman kita juga gitu. Ya sudah beberapa dari kita yang berpulang duluan. Nah, terakhir kita kasih atensi berupa karangan bunga ya. Gitu. Wow, luar biasa. Kemudian juga ada BPJS Nah di itu yayasan. tuh, BPJS tuh. Jadi gini, ini ide luar biasanya Fikri ya untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa ya kepada teman-teman kita dalam bentuk BPJS ketenaga kerjaan ya. Ya, jadi itu mengcover untuk kematian gitu ya, karena kecelakaan. Jadi mereka bayarnya murah gitu ya, cuma bayar murah setiap bulan. Kalau nggak salah 16.000 ya. 16.000 gitu. Tapi ada beberapa, ya mohon maaf ya teman-teman kita yang kurang beruntung lah, kurang baik secara finansial gitu ya, dibantu gitu, subsidi sama yayasan nih. Ini luar biasa nih. Ini benar-benar brilian ya, maksudnya nggak kepikiran gitu loh. Iya, tujuannya Semua jangka panjang dan mulia. Dan ingat, abis itu dari kita juga ada santunan buat mereka, buat keluarganya nih. itu dia tuh. Ya kan, terutama buat anaknya ya yang masih sekolah mungkin ya. Kita sudah iya, alhamdulillah kita tiap tahun kan kita selalu kasih ya. Jadi ini sebenarnya konsep alumni yang bukan cuman reuni hura-hura. Betul. Iya nggak? Pertama silaturahim, ya nggak? Kedua Pengajiannya ada. Saling bantu membantu, ya. Terus ya itu tadi ada kepikiran untuk kita bikin BPJ untuk mengcover kalau terjadi apa-apa ya nggak? Wah. Nah tadi jualan nyentil pengajian, nah itu juga itu kegiatan rutin tuh. Rutin itu. Setiap 2 bulan sekali kita bikin pengajian. Dan kalau donasi itu kan kita potluck, berlimpah ruah. Sharing. Acara belum kelar udah pada dibungkusin. Salah sendiri panitia jadiin plastik. Berarti itu plastik kan memang untuk dimasukin kan? Itu gua rasa ya kalau abis pengajian yang pada ikut sholat jamaah tuh langsung salam. Kagak. Pokoknya kita udah tanya jawab sesi ustadz, berarti kita harus udah tempat kue. Iya bener. Standby ya kan. Ingat-ingat ya ke tempat kue begitu. Selain Assalamualaikum. itu kan potluck, ya kan juga ada sponsor nih kan. Sponsor kita bukan main-main. Bukan main-main, nggak kaleng-kaleng. Alhamdulillah ya. Dan Alhamdulillah. syukur alhamdulillah tuh di antara teman-teman angkatan 93 juga banyak juga yang berhasil secara ekonomi, karirnya ya bagus-bagus. Alhamdulillah. Dan yang paling penting walaupun mereka secara personal ya maju gitu kan, secara ekonomi mereka nggak pelit, mereka juga nggak Baik hati dan baik tidak hati sombong. tidak sombong. Itu si boy. Angkatan 93 Ya, jadi memang ada kesan gue dari almarhum Jovi ya. Terus terang gue waktu SMA nggak kenal. Tapi begitu sekumpulan 66 ini sering berkumpul, gue tuh kadang-kadang nih orang rajin banget ya ngajakin kita, ayo gitu. Terus terang di awal-awal gue nggak pernah ikut, gitu, karena ya memang belum ada tergerak aja hati gitu, feel-nya belum ada. Terus juga nggak terlalu banyak mengenal teman-temannya Jovi, ya 1-2 kenal lah. Benar-benar setelah dirasakannya justru mungkin memang di mana-mana begitu ya. Setelah almarhum meninggal, baru kita merasakan, oh ini loh yang dari dulu dia cita-citakan. Begitu terkumpulnya menjadi kepengurusan Fikri, jadi gini, oh ini jadi lebih terstruktur, oh ini kok jadi semakin dekat. Terus yang paling salutnya setiap ada donasi, entah kematian, ada yang sakit, itu tuh banyak banget sampai gini, ini orang nggak habis-habis ya baiknya gitu ya. Baru donasi belum ada berapa hari, donasi masuk lagi, di close yang ini ada lagi yang kemalangan, ada terus ya, ada terus buka lagi, dan itu tetap besar. Itu benar-benar salut gitu. Bagaimana ya bisa membentuk satu angkatan ini bisa environmentnya tuh saling membantu. nongkrong di Hero dulu. Nah, sorry Sa, dia kan kagak nongkrong. itu dia. Jadi dan juga gini, oh ini yang
yang diayo-ayoin dulu almarhum Iya. Jovi. Ayo ikut. Ayo. Jadi emang keren banget. Pokoknya apa namanya ya? Monumental ya? Apa ya? Momentum. Itu lah nongkrong di Hero Cilandak. Satu lagi sama Toyota Kijang Ijo B28 S9 SK. Bapak Suko. Sukoyo. Iya. Itu Enggak, belum. legend banget tuh. Siapa? Dedi siapa? Dedi Slamet Riyadi. Bapak Dedi Guru, Bapak Dedi. Oh, gua kira Pak Dedi Guru. Jangan lupa Astaga. tongkrongan kita di Empok juga. Oh iya, Empok. Panggi termasuk. Iya, kalau Panggi kan jam sekolah, tempat Empok lah di pada luar saat istirahat gitu ke belakang semua ya kan. Tahu dong ngapain ya. Oh, kan? ya lo ya, kalau buka buka ininya panci barang-barang asap ya, gitu. Jadi anak-anak yang ngerokok. Baunya asap bukan kan? bau asap air itunya, bau yang lain. Kalau kita itu sekolah itu yang penting nongol dulu pagi. Habis pagi. itu kita hilang. Yang penting absen. Kemarin mana larinya? Empok pasti deh. Oh ya kemana lah ini? Apalagi 332 kan nakonya hilang tuh, kaca nakonya hilang semua. Iya benar. Kalau gue Kantin ya? sama almarhum sih emang Iya. emang deket banget ya gue, deket banget sama almarhum. Ya alhamdulillahnya pernah banyak lah momen kebersamaan kita waktu SMA lah. Lu juga ya sama almarhum sebenarnya waktu SMA nggak gitu-gitu amat dekat. Enggak. Tapi kan gue terakhir sekelas sama dia. Iya terakhir ya sekelas lu. Kelas 3 itu kan sekelas dan bikin ini perpisahan. Perpisahan. Jadi ya itulah baru makin deket sama Jovi. situ ya. Habis itu dia mungkin juga ya terakhir ngajak-ngajak gue juga kan. Akhirnya ya dari situ ya makin dekat sama Jovi lah. Ada kenangan-kenangan yang lucu atau apa enggak sih sama kalau gue banyak sama dia ya. Kenangan gue sama dia Oh tuh iya, banyak pasti banget. lu kan. Karena gue sering naik gunung juga Iya. kan ya. Kalau lu sama dia tuh apa yang lu kenal? Nih kembali lagi nih ke cerita SMA kita. Jadi gini. Karena lu pernah sekelas Gue sama sih dia. waktu sekelas ya gini. Waktu itu kan ini lagi nih anak A3 memang ya beride bikin menghias kelas. Oh, lu kelas. Menghias kelas. 17-an ya kan. Itu kita lakukan seminggu sebelum 17-an. Terus guru ada yang lihat kan, wah udah kita lombain aja 166. Pas pengumuman, mohon maaf yang juara bukan kelas gue nih ya, 31 nih yang juara A1 apa A2 lupa gue. A1 ya. Ngamuk gitu. Nggak terima. Nggak terima, langsung Mohon maaf idenya dari A3 nih ya. Iya makanya ide dari kita udah modal duluan, Iya, agak menang. Kagak menang. Ngamuk langsung Makanya nggak nyogok dicopot-copotin. jurinya sih. Nah itu dia gue bilang ya kan. Jadi Kurang itu. Kurang duit ya. Aus nggak? Minum dong. udah dari tadi gue minum. Ini sponsor utama kita nih, alma mater tercinta. Cakep ya. Ini Ya, nih 10 gelas tahun. udah nggak tahu berapa puluh tahun. Udah 10 tahun. Berarti kan 20 tahun, 20. Berarti udah 22 tahun. 22 tahun. Kita sebagai alumni nih ya, Nah. sebagai alumni SMA 66. Ada nggak rencana dari angkatannya kita untuk do something saat ini atau ke depan untuk Oke. SMA kita? Nah rencana sebenarnya mungkin kita ya saat ini kan di 66 sendiri sudah ada ikatan alumni ya. Sudah ada ketuanya, sudah ada pengurusnya juga nih. Dan itu alumni dari angkatan pertama, men. Dari tahun 81 berarti ya. Sekarang aja berarti udah berapa? 30 berapa tahun lah? 40 50 tahun. A1. 44 tahun ya. Kurang lebih. Nah, itu mungkin nanti kita bisa kolaborasi lah sama mereka. Karena mereka pernah kemarin tahun lalu mengadakan reuni akbar tuh lintas angkatan, cuma memang yang diajak baru 10 angkatan nih, angkatan pertama nih 81 sampai 89. Kita angkatan keber 11 ya? Kita kan masuk 90, lulusnya 93 kan. Berarti kita angkatan 10 tuh. Pas. Ya dihitungnya jadi 11 karena Oh iya. ya kan nah mungkin nanti kita bisa kolaborasi sama mereka karena alhamdulillah kalau apa yang kita lakukan ternyata berdampak positif buat yang lain. Tapi ngomong-ngomong dampak itu ya, sebenarnya bukan cuma sekolah kita doang, maksudnya angkatan di atas atau di bawah yang ngelihat. Sebenarnya sekolah lain juga udah sering kan kita teman-teman kita kan satu inilah ya ring lah, Ya. ya nggak sih. Jadi kita
seringkali menjadi contoh lah. Jadi sebenarnya kegiatan ini udah ada juga pihak lain lah yang melihat yang ini, yang terinspirasi juga. Dan mereka rata-rata bilang, gila ya lu kompak banget ya gitu. Gila lu ya Din, angkatan lu kompak banget, banyak banget kegiatannya gitu. Apalagi yang sekarang lah. Sekarang kita mungkin karena medsos juga ya, jadi kita dibantu juga ya untuk publikasi gitu. Tapi memang kegiatan kita tuh luar biasa sih gue bilang. Maksud gue juga gak kepikiran ya kita bisa sampai ada podcast segala ya saat ini. Ya kan? Ini kan Jadi ya. Gue salut banget ya bener-bener sama teman-teman, amazing. Gitu ya. Kata Tukul mah begitu. Jadi kalau untuk kepengurusan berikutnya lah, harapan lo nanti seperti apa tuh? Ya gini, intinya dari awal kita dibikin itu kan untuk ukhuwah ya, silaturahmi terutama silaturahmi antar kita nih, itu ya dulu nih yang kuatnya. Baru nanti, nah sekarang di kepengurusan yang sekarang kan gue membidangi kerjasama juga ya. Jadi harapannya bisa kolaborasi dengan ya tadi Ikalum tadi yang diketuai Mas Yoyo nanti ya kan, kita bisa kolaborasi bikin acara, mungkin bikin reuni akbar-baran lah gitu ya, semua angkatan gitu kan. Ya mungkin kalau nanti kebanyakan dari kita yang terlibat ya alhamdulillah gitu ya. Nah kedepannya tetap intinya adalah tadi silaturahmi, sama kita bantu sesama lah, bantu teman-teman lah, berbagi gitu. Kalau acara target kita reuni 35 tahun itu kan target aja, target kegiatan besar gitu ya. Ini prosesnya yang intinya tadi silaturahmi sama tadi berbagi tadi sih kalau gue bilang ya. Tetap harus siapapun nanti ketuanya setelah Peri misalnya nanti ya, setelah Peri siapapun jadi ketua, siapapun jadi pengurus, ya semoga terus dijalankan lah ini intinya ini. Malah harus makin baik ya. Amin. Nah, mungkin lu punya pesan-pesan buat teman-teman di bawah kita yang jauh, yang sekarang mungkin masih berseragam di SMA 66 ya nggak? Apa sih yang bisa mereka ambil dari kita, contoh dari kita? Bukan kita mungkin bukan yang terbaik, alumni yang terbaik, tapi terdebek. Iya, bahasa Inggris doang ada. Yang penting sustain ya. Sustainability ya. Jadi kalau pesan gue tuh gini, buat anak-anak yang masih sekolah gitu ya, sekarang adik-adik ya, kita punya adik-adik. Jangan anak-anak dong, adik-adik. Ponakan. Nah, lu harus pertama memperluas networking gitu. Ya kan, sosial apa namanya? Ya pokoknya circle-nya lah. Circle-nya itu harus diperluas gitu, harus pertemanan itu harus kuat gitu. Karena apa ya? Kayak sekarang nih, kita kan nggak nyangka nih 32 tahun yang lalu gitu kita selesai sekolah sampai sekarang kita masih temenan dan apa saling berbaginya itu loh, saling bantu temen, willingnya tuh kuat banget gitu. Jadi tadi gue bilang lu ya buat adik-adik sekarang ya, apalagi sekarang agak susah ya karena onnya tuh ke matanya ke handphone, main game apa segala macam. Kalau bisa banyak nongkrong kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nongkrong. Banyakin nongkrong lah. Tapi sekarang nongkrong malah mabar. Nah itu dia kan. Tapi anyway, ya tadi circle pertemanan itu ya perluas ya. Yang kuat diperluas. Kemudian juga kalau ikut apa namanya organisasi gitu ya, itu kan berguna juga ternyata di sekarang gitu ya. Dulu lo OSIS ya? OSIS Paskibra. Iya ternyata setelah gue amati gitu ya, yang dulunya kita nggak benar gitu misalnya dalam tanda kutip, terus misalnya dulu kita berantem gitu, kalau diulang sekarang ya lucu aja sih, ya kan? Ketawa-ketawa aja jadi. Dan satu yang gue liatin juga teman-teman tongkrongan yang zaman dulu bandel-bandel, alhamdulillah sukses-sukses. Nah itu dia. Gitu ya. Ya udah Sa, kalau gitu kayaknya sih kita udah lumayan juga udah banyak ngobrol sama dia Sa. Thank you banget Sa. Sama-sama. Atas kontribusinya dia Sa selama ini. Semua juga bantu. Ya, gitu kan. tapi kan tetap harus ada motornya Sa. Lu motornya juga sekarang mungkin juga gantiin almarhum Jovi ya insya Allah.
Nah, sehat-sehat terus, Sa. Thank you. Ya. Terus nanti mungkin kita akan ketemu lagi di podcast segmen berikutnya ya. Oke. Terus jagain silaturahim anak-anak Insya angkatan Allah. 93, bekerja tanpa pamrih. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah lu. Coba closing, Bu. Oke, dari tadi ngerangkum mulu. Satu kalimat. One life, one love. Itu motonya 93 tuh, angkatan Iya. 93. Oke, jangan lupa untuk ikuti terus Goreng Talas, ngobrol bareng teman lama sekolah. Untuk cerita-cerita seru lainnya di episode berikutnya.